Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman online, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku ini di tanggal 30 Ramadan ya. Video ini mungkin terlambat tayang, soalnya kan ini sudah menginjak di bulan Syawal ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah melewati bulan Ramadan dan kita menginjak di hari kemenangan itu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa deh ya kalau misalnya video ini aku tayangin. Sayangkan sudah capek-capek ngerekord tapi tidak diupload begitu. Semoga teman-teman masih mau untuk menontonnya ya. Jadi di video ini ceritanya aku lagi mempersiapkan jelang hari raya Idul Fitri. Kita mau masak-masak ini teman-teman. Nah, jadi kemarin pas suami itu beli babat sapi gitu ya teman-teman sebanyak 1 kilogram dengan harga Rp80.000. Kalau di teman-teman berapa harganya ya? Mungkin berbeda-beda ya. Nah, rencananya babat ini mau kita bikin opor dan sekarang kita mau merebus dulu babat ini supaya nanti tidak terlalu alot kalau dimasak gitu ya teman-teman. Nah, jadi setelah tadi babatnya dibersihkan dulu dan air di panci sudah mendidih, ini pas suami langsung saja ya untuk merebus babatnya gitu, dicemplungin gitu ya babatnya ke panci ya teman-teman. Jadi kita sengaja masaknya itu di tungku supaya mengirit gas lah gitu ya teman-teman. Jadi tidak masak di kompor, kita untuk sekedar merebus itu nanti ya kalau di kompor tuh ya buat bikin opornya aja gitu. Kebetulan juga kita sedang punya stok kayu bakar yang banyak gitu. Nah, nanti setelah babatnya matang, aku juga mau langsung merebus ketupatnya teman-teman. Jadi sekarang aku sedang mencuci berasnya dulu supaya jadi ketupatnya kita masukinnya itu berasnya sudah bersih, sudah dicuci kayak gitu. Sebenarnya aku tuh tidak bisa membuat cangkang ketupat ya teman-teman. Jadi sudah beberapa kali aku belajar bikin cangkang ketupat tetapi gak lulus-lulus. Ya sudah, daripada ribet mending aku beli saja cangkang ketupatnya itu dari tetangga yang suka bikin-bikin kayak gitu, yang suka jualin-jualin cangkang ketupat itu ya teman-teman. Ini aku beli 20 buah cangkang ketupat itu seharga Rp10.000 ya teman-teman. Dan berapa kalau di teman-teman itu harganya berapa mungkin juga berbeda-beda ya teman-teman, tapi ya beruntung sekali kalau misalnya yang bisa gitu ya, bisa bikin. Tapi kan juga cangkang ketupatnya itu susah didapat juga ya karena pak suami aku juga tidak bisa manjat pohon kelapa, jadi susah gitu untuk mencari daunnya itu gitu ya teman-teman. Nah, tadi setelah aku cuci berasnya ya, nah ini sambil nungguin rebusan babatnya itu matang ya, ini aku mau masukin berasnya itu ke cangkang ketupat itu supaya pas nanti babatnya matang langsung ketupatnya itu direbus. Nah, alhamdulillahnya ini pas suami mau membantu aku untuk mengisi cangkang ketupatnya itu karena suka kesel gitu ya, suka lama gitu ya. Tapi ini alhamdulillah pas suami eh mau membantu gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan aku sedikit ringan deh. Tapi perhatikan nih teman-teman, lihat suami aku tuh baru ngisi ketupat beberapa buah aja, itu pas suami sudah mulai bosan dan ya dia malah main HP. Aduh, kalau udah main HP teh gimana gitu ya teman-teman, tahu kan tuh malah anteng. Dan kira itu sudah bosan main HP, dia mau lanjutin bantuin, malah rebahan gitu ya teman-teman, posisi enak sepertinya. Terus dia bilang udah lemes, ini udah mau tengah hari gitu ya teman-teman, dia malah rebahan. Akhirnya aku sendiri, tapi beruntunglah ini sudah selesai ya teman-teman. Kita juga kan ya sudahlah, beruntung lah ya kalau misalnya segini juga udah dibantuin sama pak suami gitu. Alhamdulillah dia sudah mau bantuin itu ya teman-teman.
Nah, ini lanjut sembari cara memasak-memasak. Ini aku sempetin dulu bersih-bersih di teras samping ya teman-teman. Nah, karena di haunya itu sudah ada pas suami yang nungguin, jadi aku tinggalin aja ini. Aku sapu-sapuin aja sampah-sampah yang menyelinap itu ya teman-teman di teras samping. Yang menyelinap itu di antara pot-pot bonsai itu banyak sampah-sampahnya ya teman-teman. Sampah-sampah yang terbawa angin gitu, daun-daun kering tuh susah dibersihkan gitu karena banyak yang nyelip-nyelip di antara pot-pot bonsai itu ya teman-teman. Nah, pot-pot bonsai itu bikinan pas suami itu ya teman-teman, tapi potnya itu tidak untuk dijual, ini untuk dipakai sendiri nanti ya. Meski sudah ada beberapa orang yang nawar, tapi pas suami bilang potnya nggak akan dijual gitu ya teman-teman. Tapi dia simpan tuh di sini. Jadi haririn lah ya gitu ya teman-teman. Bahasa Sundanya itu haririn gitu ya, disimpannya belum punya tempat itu. Dan sebagian potnya itu juga udah dipakai gitu ya, udah dipakai pot untuk bonsai-bonsai gitu. Mungkin ada teman-teman di antara teman-teman online juga yang senang ya dengan kreasi bonsai gitu ya teman-teman. Bisalah kita sharing juga bareng Pak Suami di sini ya. Karena Pak Suami baru merintis sekitar setahun yang lalu gitu ya, belum lama ini baru mulai ini teman-teman. Jadi di samping rumah aku itu banyak ditanami atau disimpan untuk budidaya gitu, untuk budidaya bonsai, untuk apa ya istilahnya, aku sih kurang mengerti ya dalam dunia perbonsaian. Aku siap mendukung aja gitu ya teman-teman, karena aku juga suka yang kayak seni-seni kayak gitu ya, suka lucu gitu kalau misalnya lihat di buku-buku atau di televisi juga ya. Aku seneng gitu kalau misalnya lihat bonsai gitu. Nah, ini aku lanjutin aja bersih-bersih di sini. Aku bersihin gayung karena udah banyak lumutnya gitu ya teman-teman, karena segala macam aktivitas di sini tuh aku tidak setiap hari sebenarnya membersihkan gayung ini, karena kan kita juga ada aktivitas di rumah. Jadi kadang yang di samping rumah tuh tidak diperhatikan, kurang perhatian dari kita gitu ya teman-teman, karena ini lebih Pak Suami yang lebih banyak beraktivitas di samping rumah ini ya teman-teman. Ini aku sembari menunggu masak gitu ya teman-teman, aku sempetin aja untuk bersih-bersihin gayung gitu, karena biasanya kan kalau laki-laki tuh kurang gitu kalau dalam hal bersih yang seperti ini gitu ya teman-teman. Ini singkat ceritanya nih teman-teman, tadi babatnya sudah matang dan ketupatnya sedang dalam proses perebusan gitu ya teman-teman, aku tinggalin aja. Nah, sekarang ini kita tinggal memasak. Jadi tadi itu babatnya tuh udah udah diangkat, udah dipotong-potong kecil juga gitu. Sekarang giliran aku masak, tadi aku sudah bikin bumbunya. Sekarang itu tinggal masukin aja gitu ya teman-teman. Nah, ini babatnya aku tuh mau campurin dengan kentang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh mungkin ada yang suka pakai apa ya, walu siam, labu siam gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku tuh sukanya kalau opor itu opor ayam atau opor sapi itu dicampurnya sama kentang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti acara masak-memasak aku tuh sampai selesai ya teman-teman, dan aku juga mohon bantuannya untuk mendukung channel aku ini dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan bosan-bosan gitu ya teman-teman dengerin ocehan aku. Kalau misalnya ngomong aku belibet gitu, malum-malum aja nih ya teman-teman karena aku sebenarnya emang tidak terbiasa untuk sehari-hari itu menggunakan bahasa nasional gitu. Jadi sehari-hari itu aku menggunakan bahasa daerah gitu. Tapi mungkin ciri khas aja gitu ya teman-teman kalau aku itu ngomongnya tuh belibet kayak gitu. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang selalu setia, yang
Meskipun aku memang baru, tapi selalu ada temen yang setiap aku upload video tuh menonton gitu ya. Teman-teman aku pun juga begitu. Aku tuh suka lihat vlog teman-teman itu untuk referensi gitu ya. Dan aku tuh suka banget kalau misalnya lihat vlog teman-teman itu. Dan aku pasti juga mensubscribe-nya gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga mudah-mudahan channel aku ini bisa berkembang seperti channel teman-teman semua gitu ya. Dan tentunya itu harapan dari setiap ibu-ibu rumah tangga gitu ya, supaya bisa sukses meskipun tinggal di rumah gitu ya teman-teman. Nah ini beberapa proses memasak aku juga ini teman-teman ya, mungkin tidak jauh berbeda ya teman-teman, jadi aku tidak perlu menyebutin resep masakannya, terus bahan-bahannya juga, karena aku yakin semua ibu-ibu juga sudah, bunda-bunda di rumah juga sudah pada mengerti dan lebih mengerti juga, lebih komplit mungkin masaknya dan lebih tahu gitu ya resep-resepnya gitu ya teman-teman. Ini aku yang standar-standar aja bikinnya gitu. Oke teman-teman, aku ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah gitu ya teman-teman, nanti bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah melewati 1 bulan berpuasa, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya teman-teman, dan kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan tahun-tahun berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya bisa lebih sukses gitu ya teman-teman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu. Dan seperti biasa juga teman-teman, tidak lupa-lupanya saya juga memohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya ini ya teman-teman. Dan pastinya semua orang juga berharap untuk bisa mengembangkan apa yang digeluti gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sekarang mendengar ocehan-ocehan aku yang kadang tidak nyambung gitu ya teman-teman, tapi ini benar-benar aku bahagia gitu ya bisa mempunyai vlog keseharian aku sebagai ibu rumah tangga gitu, sekalian untuk juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita ya teman-teman. Oke, aku ucapkan juga sekali lagi ya teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.